Bergabunglah bersama kami. Obati luka dengan tawa, lengkapi puasa dengan hati ceria. Bubaran trawehnya di sini aja. Bubaran taraweh bikin warga terkekeh, Kalang kabut mencari hiburan. Jangan takut, gila-gilaan di bubaran taraweh. Apaan teknik? Tiba-tiba teknik lu. Tiba-tiba teknik bernyanyi. Nadanya ketinggian. Ya ini Drummernya kagok gara-gara lu suruh cepet. Lu suruh cepet sih kagok. Terlalu speknya mas, terlalu tinggi mas. Masa angklung punya Chinese mas? Keren banget deh. Ada Chinese. Gak ada Chinese-nya bro. Mantap. Ya juga. Masih jagoan neno netral kali. Ada Wancoy hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nongkrong, akhirnya nongkrong juga lu coy di sini. Iya, makanya dari kemarin tuh sempat mau nongkrong tapi kayaknya masih agak segan. Masih agak segan. Apa sih, Coy? Makanya di hari ketiga ini gue tuh datang lah. bukan hari ketiga. Bukan soto ya. Tayangnya. Ini tangannya kan kapan? Oh iya, bukan. Oh iya ya. Oh iya. Makanya di malam ini gue akhirnya paksain nongkrong. Iya. Gitu. Temen lu mana yang dua? Yang dua mana yang dua? Yang dua, yang satu tidur, yang satu gue gak tahu dah. Tahu dong yang tidur siapa? Udah ketebak. Tapi lu Ramadan gimana coy? Alhamdulillah. Pada deh. Oh, kerjaan. Kerjaan sebenarnya Ada. dari Green Boys-nya juga udah lumayan. Karena berapa emang si Green Boys sendiri kok nggak salah ya 60 episode tuh. 60 episode? Buat Ramadan ya. Si sinetron itu. Iya, sinetron berikut podcast. Oh, 30 30. Berkelakar aja ya. Iya, berkelakar lah. Rezeki, wah tinggi, gokil dia rezeki teman kita nih. Titipan kok. Asik deh, ini. Ini. Itu 60 episode padat dong syutingnya coy. Iya. Gak ada waktu buat beribadah dong coy. Nggak gitu juga mas. Sepadat-padatnya masa nggak waktu buat beribadah nggak ada. Petik jeruk ada gak waktu buat petik jeruk? Ngapain? Ya siapa tahu kan. Temen aja bingung. Sore-sore. Temennya aja bingung. Dia udah suka bingung. Petik jeruk kan tinggal jauh ya gampang ya. Lu ngapain pakai galah? Petik jeruk ngapain pakai galah? Siapa sih yang jeruknya berbuah di kota besar ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Kecuali jeruk nipis. Jeruk nipis ada. Iya. Iya jeruk nipis ada. Tapi gimana nih Ramadan ini Ibadah, alhamdulillah, lancar. Dan emang fokusnya diniatin dari sebelum puasa malahan. sebelumnya emang nggak gitu? Sebelum dulu? Dulu kayak ngadepin puasa tuh ya nothing tulus aja kalau zaman dulu. Anjay, nothing tulus. Oh sekarang tuh udah kayak ada niat. Ada targetnya ya coy? Iya, fondasi udah dibangun sebelum bulan Sedap Ramadan. asik itu, gue suka banget sama coy ini. Gitu. Pantesan rezeki lu ngalir dari bulan Ramadan ke tahun lalu. Rezekinya ada aja terus. Alhamdulillah dah. Katanya lu lagi beli rumah 6. Agak. Untuk ditumpuk. Apa juga Jadi di rumah, enam dia beli gua. beli rumah di Bintaro. Terus beli di Menteng, terus beli di mana? Bekasi. Mau ditumpuk mau disatuin. Satu diambil. Kan jalurnya juga susah itu mau bangun gimana. Kayak peti kemas ya mas? Kayak peti kemas ya. Percek. Kan lagi Merecek bunyi merek. lagi menuju umroh juga kan. Iya itu dia makanya. Kapan ya berangkatnya? Insya Allah habis lebaran lah. Habis Seminggu lebaran. habis lebaran dah. Bertiga. Bertiga ya. Bahaya nggak sih? Enggak. Bareng mereka. Harusnya bahaya. Mulutnya. Iya, Harusnya bahaya. Harusnya bahaya. Ada ketakutan nggak lu? Ketakutan lu? Takutnya ntar si Riko begini lo comot-comotan. Iya itu sebenarnya. Makanya kan gue bilang dari awal Riko juga ada request. Pas selama ibadah umroh yang katanya kurang lebih 3 jam, kita tuh misah tuh. Dari rombongan tuh maksudnya Bertiga. bertiga.
Jangan barengan. Iya, bertiga kita. tuh Misalkan Gopar di regu depan, gua tengah, Riko Regu. apa sih deretan? Rombongan. Iya, rombongan. Udah dibenerin masih salah. Permintaan Riko. Iya, Riko begitu. Minimal pas di situ tuh kusuk lah ya. Tuh, sama begitu pertama kali ngeliat Ka'bah. Riko nggak mau deketan lah. Riko nggak mau deketan. Soalnya dia tuh banyak dapat cerita sama teman-teman yang udah kesono yang katanya tuh auto nangis. Takut kalau ada kita berdua Malah jadi nggak dapet. nggak dapet tuh yang autonya begitu. Tapi nggak mesti nangis, coy. Iya, itu makanya dia tuh dapet infonya dari orang-orang yang udah pernah sih. Iya. Dan belum tentu harus pas pertama kali lihat nangis. Bisa ke hari keberapa gitu. Oh iya. Kan katanya cintanya seseorang itu nggak harus nangis. Bisa seneng. Bisa diungkapkan dengan hal lain. Senyum. Iya sih. Senyum. Ini. Cantengan. Kok bisa sih, Mas? Bahagia. Enggak, Mas ke Tanah Suci ngeliat Ka'bah kok langsung gini ngapain? Mas Cici Paramida, bawalah diriku sayang. Ngapain? Tapi emang seru sih kalau umroh tuh gue pengen sih umroh juga. Bareng temen apalagi. Iya, seru banget tuh. Lu pernah? Sama siapa? Sama Pican. Sama Pican. Sama podcast hancur. Aman kan tapi? Dapat nggak khusuknya? Nangis kita mah. Lihat Ka'bah nangis kan, we? Gue enggak sih, tapi gue kan tadi enggak harus nangis. Harus nangis. Awet gini. Gua nangis. Nangis. Weh, nangis ya? Ustadznya. Weh, gini bukan. Kembali. Kelebihan. Ya kelebihan. Ya Allah. Salah. Khususnya kelebihan jadi. Saking musuhnya. Gue sama Pican tuh udah pasrah. Maksudnya? Maksudnya gini kan katanya kalau ini di dunia apa Di hari-hari, ini iya. wah banyak dosa apa segala macam suka nggak kelihatan. Itu udah abang nggak kelihatan. Agak. Abahnya katanya. Iya. Jangan ditakut-takutin, orang-orang mau ke sana jangan takut-takutin. Makanya. Banyak ada kalau ntar lu di sininya gimana di sana dibales kagak. Udah ngerasa pulang aja. Oh, ini tempat harusnya gua pulang tuh ke sini gitu. Buktinya lu aman-aman aja kan? Aman, alhamdulillah ya. Iya, happy-happy aja. Cuman emang hati-hati bercanda. Iya, jangan bercanda. Jangan bercanda aja. Bercanda. Tanah haram namanya kan tanah haram itu. Lu bercanda tapi? Enggak. Enggak lah, bagus. Ngomongin dong, ada kali lo ngomongin orang. Enggak ngomongin orang. Cuman gini doang nih pas SAI kan lampu hijau tuh. Lampu hijau lari Pas kan? Ini sawe gini. Pas lewatin lampu hijau terakhir. Ngapain? sawe gini. Finish. Lari tuh. Lari deh gini. Ya, itu kan ngantuk. Aduh. Gue liat temen-temen udah ngantuk. Iya, kita udah Ada ngantuk. Patra, ada lari. Terus gue, ya dikit lah. Di malam sama Awi. Ngisi-ngisi aja. Gitu-gitu dikit. Kan tujuannya baik buat biar anak-anak lupayan. Jam 2 pagi. Bener pagi. Jam 2 pagi. Bener. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita. Persiapan coy. Olahraga mah dikit mah. Ada olahraga coy, harus olahraga coy. Fisik itu. Aerok. Itu SAI. Ngapain aerok. Nggak usah. Apa nih? Lu nih paling penting. Sita pakai tangan satu gini. Ya, Jari. Ada. Itu lagi pusat bukan sit up. Udah gitu di jari, bukan tangan. Tangan. Salahnya banyak. Banyak banget loh. Sit up pakai tangan satu. Gak tau olahraga. Tapi udah nih, persiapan fisik gitu. Oh, enggak sih belum sih. Minimal jalan. Jalan Iya, dulu iya, tuh. Jalan, Oh, bener. iya. Tapi gue emang lagi olahraga sih sekarang. No. Apa? Lagi nge-gym gue. Nge-gym. Serius coy. Iya, serius. Kaki. Jangan Kaki, lupa. betul. Kaki, bener, kaki. Betul, kaki gue. Tapi nge-gym kaki ada resikonya. Apa itu? Pengenan mulu. Nah itu. Iya kan? Oh, kata orang begitu. Iya. Terus gimana lu menyalurkannya coy? Abis mah. Ini gimana cara? Ke bini. Iya. Iya lah. Kan belum kawin. Lu mah gua udah coba lurusin. Tapi benar. Karena testosteron semua ada di sini produksinya. Betul. Gue juga dibilangin tuh sama pelatih gue tuh. Katanya. Siapa namanya? Pelatih lumba-lumba. Pelatihnya siapa? Danur Windo. Raja Gopal. Piti, pelatih. Asik. Pelatih itu pelatih. Pelatih. Ini bukan pelatih Apa coy. ya? Personal training. Artinya benar. Yang bener di luar ketolol. Salah. Kalau ngajarin lagi. So ajarin lagi. Mending gue bahasa Indonesia, bener. Pelatih. Oh lo bayar PT. Piti. Terus dia bilang apa? Dia bilang kalau misalkan abis leg day,
itu pasti daya ingin tuh makin kencang tuh katanya. Hah, maksudnya gimana nih? Ya begitu dah pokoknya. Iya. Ya udah gue akhirnya ngerasain. Cobain aja Terus dulu. tapi Terus enggak apa sih yang gue. lo lakuin, Gue sama kayak orang bilang ngopi nggak tidur tuh gue sama tuh kayak begitu tuh. Suges. Terus apalagi kalau misalkan habis makan kambing. Nyari lawannya nih kagak gue. Kayak biasa aja. Biasa aja. Emang Kambing lah, kambing. Tapi nggak ada yang ngomong, Aduh, semalam nggak jadi nih, nggak ada lawannya. Lo Iya, ngomong apa, itu Coy? kan tarkam ya, main tarkam maksudnya kan. Gue sambit aja. Biar dilawan. Tapi kan itu rezeki ya, ada umroh itu rezeki menurut gua. Rezeki. Apalagi gratis. Apalagi gratis. Bareng temen. Apalagi bareng teman. Bareng teman, itu rezeki banget itu. Panggilan Nggak itu. semua bisa dapetin kayak lu. Iya, bersyukur. Lu kalau misalnya sekarang nih dapat rezeki, alhamdulillah nih coy. Itu lu kumpulin atau buat siapa coy? Boleh. Buat apa coy? Buat beli sesuatu aja. Lu invest nggak sih, Coy? Beli rumah aja. Beli rumah aja. Enggak, maksud gue invest kayak Kagak. ada Emas, beli emas, perak, belum perak, perunggu. medali Beli di toko India. beli perunggu datang 3 orang ngeband. Datang Maul. Nah belum tuh gue tuh. Beli, Belum. nggak invest. Kayaknya Kalau Gofar soalnya main main gituan kan. dulu kayaknya deh. Sekarang kayak enggak dah. Polim tapi invest loh. Iya, tapi kan lu ada punya usaha. Ya kan? Udah Maksudnya kayak yang invest yang nggak kelihatan tuh enggak gue. Satu nggak ngerti, satu belum ada dana yang buat itu. 2, juga kalau sih. selanjutnya 2. 1 Dua, oh iya. 2 Satu ini, 2 itu. Iya betul. Maaf ya, maaf. Enggak emang dia nggak tahu sur abis satu tuh berapa tuh nggak tahu. Tahu gue 2. Kenapa dijawab ya, Coy? Tahu gua. Masa marah? Tahu gue 2. tapi warga polis udah berapa cabangnya? 2. Satu di Bogor ya coy. Bintaro masih ongoing. Masih. Juni lah paling. Omsetnya kacau main yang di Panglima Polim, be. Iya kan coy? Iya, Coy. Alhamdulillah. Berapa, Coy? Ada lah. Tapi Coy, coba sebutin nggak, Coy? Rezeki lu kenapa sih pengen tahu banget? Pengen tahu rezeki orang. Perasaan tadi pura-pura minum. Gak habis ya? Tiba-tiba Udah nyiram habis. orang. Udah habis. Lu guys masih pada bagi-bagi THR gak? Masih gua. Ke ponakan-ponakan. Pasti lah, pasti itu. Nyokap. Lumayan itu ternyata kalau di sana tahu. Iya, bener. Karena di keluarga gua cuma gue yang dianggap artis. Itu ada sesuatu keberatan. Iya lagi. Apalagi Anda. Iya lagi. Iya. Masuk. Ini nih, Om ini nih. Ayo kumpul, ayo baris tuh ada onggok gue. Menggok artis. Tapi kan bokap lu juga artis. Iya. Ya kan Kakek lu juga artis. udah nggak produksi. Udah nggak berproduksi. Maksud gua nggak aneh kali kalau ngeliat Iya kan ini. artis sudah ada. Iya nggak maksud gua sekarang itu larinya ke kita yang udah pada Iya sih, kerja bener, segala bener. macam. Nggak harus artis tahu gitu. Yang ya kan minta Artis emang harus. Tapi beda karena mereka pengennya duit. Ini tuh duit lapor Pak. Gitu. Iya. Pengennya ya kan ya. Emang ada begitu duit lapor Pak. ada. Gua pakai yang duit mainan itu. Ini dilapor Pak duitnya begini. Gua kasih aja. Duit lapor. Aja biarin. Iya sih. Tapi lumayan tau. Itu bagi-baginya. Biasanya udah pasti kita nyiapin itu tuh uang yang receh-receh. Yang baru. Iya. Lu paling kecil berapa? 2000-an atau masih ada 2000-an? Enggak lah, yang Udah bener ngamain aja lu, udah ngamain 2000-an. Enggak lah. 10.000 Udah masih lama ada. gua nggak lihat duit 2000. Asik deh, udah lama nggak liat duit 2000-an. Lu Udah nggak pernah di pom bensin ya sekarang ya? Sumpah gue baru tahu dari awal sekarang di lapangan padel, mantep. Berak lama padel. tapi lu banyak ponakan coy. Banyak. Ponakan lu banyak. Beli di mana coy? Kagak. Ada sendiri. Udah ada sendiri dia. Banyak ponakan gue. Lumayan nih. Nah lu gimana bagi-bagi THR sama ponakan lo? Iya biasa. Iya gitu tukerin duit-duit kecil. Tapi ribet ya, kadang-kadang ribet tau, ngamplop-ngamplopinnya. Dinamain kan? Lu bedain nggak mana saudara yang dekat sama yang saudara yang jauh? Pasti. Jumlahnya bedain? Beda. Umur juga. Iya. Warna gua yang dekat biru biasanya gua kalau gua by warna gua. Kalau yang dekat 1000. Merah yang jauh, 1000. merah. Iya. Katanya 2000 nggak ada lu. Warna biru. Oh, biru. Amplopnya, by amplop. Oh amplopnya, gue pikir duitnya. Biar gampang bedainnya. Gue juga bingung. Dia mengklasifikasi saudara jauh, biru. Amplopnya. Saudara dekat merah. Saudara lu Avatar. Yang biru nih. Kamu warna apa? Kamu deket nggak sama aku? Kamu merah ya?
Kadang-kadang ribut tuh bagi-bagi THR tapi Lo gimana coy bagi budaya bagi-bagi THR di keluarga lo? Biasa, biasanya di akhir-akhir puasa tuh suka nukerin dulu. Pondok Indah ya? Enggak, kalau bisa gue langsung pusatnya tuh. Langsung ke bank? Di BI situ. Kan pusat. Bank Indonesia. BI. IMF. Sri Mulyani, ke Sri Mulyani. Assalamualaikum, Bu Sri Mulyani. Ke Swiss. Ke Papurbaya. Papan Gober, Papan Gober. Punya gedung koin banyak. Udah. Koin banyak. Kayak nukerin itu. Pokoknya pecahan dari 2.000 sampai Oh ada semua. cepet lah. itu kan ribet. Kalau lu nggak, ya itu ribetnya itu bagi-bagi apa Potong-potongin duitnya. apa namanya? Kok dipotong-potongin? Masih lembaran. Masukin jadinya banyak amplop gitu loh. Oh. Iya kan? Belum gambar-gambar duitnya ya, Chan. Ya, belum bikin sendiri. Yang ini gambar HP. Ini gambar HP. 50.000 gambar apa ya? 100.000 kan udah ada pemandangan. Gua gambar situ gintung kali ya, gambar situ gintung. Kita bikin sendiri. Sekarang nih ya, ponakan-ponakan gua, saking aduh udah habis. Tenang, bisa transfer atau bisa QRIS katanya. Oh, cashless. Iya. Anak-anak QRIS. sekarang. Anak-anak sekarang buset deh. Iya. Bisa. Pakai ini, pakai fitur bagi-baginya My BCA karena bisa langsung bagi-bagi THR sampai 99 orang. Gimana caranya, Tok? Nih, gue contohin nih ya. Nih, gue mau bagi-bagi THR ke kalian semua. Wih, alhamdulillah. Login ke aplikasi My BCA. Nih, masuk ke fitur bagi-bagi, ya kan? Jumlah penerima 1 2 3 4 5. 5. Oke. Gue udah hafal pada rekening-rekeningnya. Total nominalnya 5.000 ya, cuma 100. Nggak bisa tuh. Oke, total. Oke, sip. Nih, gue bagiin kode bagi-baginya. Lo bisa langsung klaim. Cek WhatsApp. Cek WhatsApp tuh. Oh, jadi yang nongol itu kode bagi-baginya. Referralnya itu. Jadi itu yang gue kasih tuh bagi-bagi THR lewat aplikasi My BCA. Coba. Udah gue kasih lu. Gue gak bawa itu, gak bawa handphone. Ntar lu cek di sana. Ntar lu cek. Ini pakai handphone gua aja nih. Coba. Ya, nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Udah kan? Asik. Iya, 50 juta tuh. Alhamdulillah, Berarti kita yang nerima juga ke ini ke bagi-bagi, terus ada klaim kode bagi-bagi yang tadi dikirim sama Darto. Yes. Oh, yes. Gitu. Gitu. Gampang ya, jadi lebih mudah ya. Iya. Enak juga nih. Apalagi Sur bisa apa lagi My BCA bisa apa lagi? Bisa bayar zakat tau? Oh iya? Iya, bisa bayar zakat di My BCA karena ada banyak lembaga zakat terpercaya yang di sini bisa bayar zakat mulai dari zakat mal, bisa infak atau sedekah, bisa juga donasi sampai zakat fitrah di bulan Ramadan ini bisa. Dan ntar kalau niatnya akan harus pakai niat. Ada panduan bacaan niatnya juga di situ. Oh, langsung. Keren banget ya. Praktis, lebih praktis. Priktas banget bro. Praktis. Kata gue juga. Iya gitu. Mantap. Berarti sekarang tinggal kita ngelis aja nomor-nomor rekening ponakan-ponakan kita. Iya udah langsung aja. Biar nggak disalahgunakan sama orang tuanya. Bocah-bocah kecil sekarang nerima duit banyak-banyak. Emaknya yang kaya. Emaknya yang kaya. Pakai gelang keronco. Wah, gelang keronco. Akar bahar di kanan akar bahar. Ya, siapa tahu emaknya mau tekbal. Pakai gelang dari sini. Gelang angling Dharma. Gelang Majapahit. Gelang leher. Enggak ada gelang leher. Biar panjang. Biar panjang. Kayak suku itu ya, kalau panjang ya. Sama bulet-buletan taruh di bibir. Makin panjang kayak Piala Dunia. Kayak Piala Dunia. Kayak ini panjang bundar. Kayak Piala Dunia. Dicipok Roberto Carlos malah. Dicium Mbappe. Masa kayak Piala Dunia. Iya. Ini enak biar obrolan makin asik. Gimana nih, Pren? Kasih apa kayak gitu? Ini kan nongkrong Gini. nggak asik kalau gini-gini doang. Iya. Gue kasih yang asik. Oke. Nih, Apa tuh? gua punya es krim Campina Hula Hula Max. Kalau kawan-kawan tadi bagi-bagi THR, gue bagi-bagi ini biar Hula-hula kita nongkrongnya juga enak ini. Legend ini kok, Campina kok. Iya. Ini pioneer dari tahun 1972 ini. Ini udah lama banget Ini ya. asli Indonesia ini. Asli. Asli Indonesia ini. Gue yang kacang hijau nih, mantap. Gue juga kacang hijau. Mantap. Nih. Ekstra Choco Cream.
Iya. Ini favorit kan nih, Gok? Iya benar. Jadi es krim Hula Hula Max ini selalu jadi favorit ketika lebaran. Dan sekarang ada varian terbarunya Hula Max kacang ijo yang lebih maksimal. What? Gitu. Ih, Ini kenapa dibilang maksimal sama Ngok? Karena ini maksimal terasa karena di dalamnya ada saus santan asli. Iya. Ada nih dong. Hah? Gurih. Lah gurih. Dalamnya santan asli, Bro. Ini di rumah gua harus ada sih. Harus deh. Es krim hula-hula sih emang selalu pasti ada. Ada. favorit gue mah, makanya gue jualan juga di sini. Yang harus ada tuh selain es krimnya, kulkasnya juga harus ada. Iya, kalau takutnya. Takutnya ini mah jaga-jaga aja. Iya. Udah beli es krimnya nggak beli kulkasnya. Enak banget ini, asli. Asli dah. Cheers, cheers. Kok di beda sendiri? Gue dari bawah. Iya sama gue juga. Gue makannya gini loh Dari bawah. hula-hula. Iya, begitu. Santan Maksimal, jujur maksimal terasa ini. Benar-benar. Tuh santan tuh, guys. Gokil. Wih, ada kacang hijaunya ini. Selain santan, tengahnya juga ada sticknya. Iya, Ya tahu, itu udah tahu kita. Pegang. Kelihatan kali, Mas. Begitu. Emang teknologi begitu. Masa dipegang, masa es krim begini cekek lu mah harus ada es krimnya dong. Masa dicekek. Kan enak kan? Semakin asik obrolan kita ini. Asik, makin maksimal dong. Rezeki nih, rezeki namanya. Soy. Gue kirim lagi dong 2 truk ke rumah gue. Nanti Itu boleh nggak yang itu buat gue tuh? Jangan dong, ntar gue jualan apa di sini. Pokoknya setiap nongkrong nanti gue kasih lah. Bener ya? Bener ya. Lo reload terus ya, restock terus. Ya. Gitu. Kabinnya terus tapi ya. Iya dong. Masa yang lain? Special moment in every day. Bisa tuh jinglenya, bisa kan Mas? Enggak ada. Nggak bisa, tiba-tiba suruh ngulik. Gimana? Tiba-tiba suruh ngulik. Tapi nih anak gue bisa nih, kasih tips-tips kayak ini. Oh boleh. Boleh? Abis ini ya, Iya. tips makan es krim. Boleh. Nembak-nembak. Kan belum nyiapin. Takutnya nggak semua Belum orang nyiapin bisa hari makan es krim dengan baik dan benar. Info dan tips seminggu bareng Awe dan Pican. No. Info dan tips seminggu bikin bahagia. Yeay, selamat datang kembali di Info dan Tips Seminggu ya. Ini adalah sebuah segmen yang akan kita memberikan info-info dan tips-tips yang pastinya handal dan juga terpercaya untuk kalian semua Akurat. di rumah. Iya, Betul di sekali rumah. ya. Bisa dipakai sehari-hari sehingga membantu kehidupan kalian jadi lebih baik. Betul. Dan ini tidak terasa sudah mau di penghujung Tali. Dia belum nyoba. Ya, alhamdulillah. karena kita lagi sirkus. Lagi sirkus. Kita lagi di sirkus. Ya memang sirkus itu sangat menghibur sekali. Iya, jadi- apalagi sirkus dari Cina. Iya. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk sirkus Cina. Yeay! Ya Allah. Apa lah? Ya Allah ya. Apa? Ngomong apa? Cie. Nah biasanya kalau udah mau menjelang akhir juga itu pasti udah banyak bukber. Buka puasa bersama ajakan teman SMA, teman SMP, Sekolah, teman kerja, teman kantor. ya banyak sekali. Iya. Nah sehingga kita jadi bingung. Ini yang mana yang harus gue datengin? Iya, mana yang gua pilih ya? Gitu. Iya karena bentrok biasanya. Iya. Kan Sabtu Minggu biasanya Betul. tuh. Nah ini kita mau ngasih tahu tipsnya cara menentukan bukber mana yang didatangi ketika Iya. waktunya. Bentrok. Mana yang lo pilih deh? Di antara banyak pilihan itu mana yang lo pilih? Ya coba apa tips pertama ya Chan? Yang pertama, pastiin tempat bukber mana yang isinya lo kenal sama orang-orangnya. Paling dikenal. Paling dikenal. Kalau nggak akrab-akrab banget, males. Iya. Mau ngambil ayam nggak enak. Kenapa? Kalau masih hidup ayamnya. Udah ayam siapa? Jadi harus akrab, kalau akrab kan enak. Iya, yang udah kenal banget lah. Iya. Maksudnya gini, ya pasti kan yang ngajak bubur pasti kenal. Iya. Cuman mungkin ada teman kantor, tapi baru setahun juga. Mendingan sama temen SMP mungkin yang udah akrab bertahun-tahun. banget, temen gitu. nongkrongan. Jadi pilih yang paling lo akrab. Betul, yang lo paling kenal lah Iya, gitu ya. paling dekat. Yang kedua, Nah, yang kedua adalah cari tahu lokasi mana yang lebih cocok
dari tempat lu berangkat. Nah, misalnya. Apa? Oh, ini gue baru baca nomor ini. Ngajak. Iya, misalkan gini. Nih kita bukber ya di Kuala Lumpur. Oh, jauh banget. Ya kan? Iya. Terlalu jauh masnya. Ya, satu lagi mana? Di Pulau Sardinia. Nah, itu lebih dekat mana? Lebih dekat Kuala Lumpur. Jadi ini kan kita kemana? Kuala Lumpur. Enggak. Jauh dua-duanya itu. Ngapain? Berarti kan kita di sini aja di podcast Mas karena semua ada di sini. Enggak, beda kata-katanya. Jadi cari yang lokasinya paling dekat ya, paling reliable dan enggak Iya, keras kantong. karena jadinya lu juga nggak capek. Iya. Ya, biar, aduh sorry kejauhan, bilang aja seperti itu ya nggak sih? Iya. Kalau selanjutnya cari tahu menu makanan di tempat bukbernya cocok nggak sama lu. Misalnya lu diajak nih, bukber yuk, ada 3 yang ngajak. Semuanya masak makanannya sama tumpeng. Nggak cocok nih gua. Cari Ya nggak ada dong kalau gitu. Ya Nggak jadi dong. Ya makanya, nah kita cari besoknya, minggu depannya. Tumpeng, tum. Nggak pakai peng. Lu ngapa sih? Takut ditonjok. Enggak, tapi kalau misalnya ada tiga yang ngajakin nih. Tumpeng. Jackpot tuh. Mickey Mouse. Kalau tumpeng cherry. Misalnya tumpeng ramen. Aku lebih suka ramen. Datang yang ke ramen. Tapi nggak dapet itu kalau tumpeng. Enggak, ini kan nggak main Mickey Mouse. Ini kan lagi milih Tumpeng. tumpeng lagi kayak bismillah. Strawberry. Enggak. Nggak dapat koin banyak. Jadi pilih yang lu suka makanannya. Ya. Kalau lu sendiri apa? Bukber tuh pengennya biasnya apa sih yang lu Indonesia. suka? Gue makan Indonesia sih, we. Makanan yang asli Yang Indonesia. asli dari Widodo, Ceputro. Widodo Ceputro. Itu striker asli Indonesia. Bukan makanan asli Indonesia. Widodo ketoprak. Nah itu gue pilih tuh. Gue lebih suka Indonesian food. Jadi lu kalau buka puasa di restoran pizza gitu lu gak suka? Gue kayaknya, misalnya ada pilihannya bareng nih. Misalnya teman SMA gue di pizza. Terus geng-gengan motor gue. Gengan motor apa lu? Motor garong. Di ramen, di masakan Indonesia. Gue pilih yang masakan Indonesia. Oh, itu yang itu lo ya. Iya. Oke. Nah, berikutnya. Jangan terlalu maksain datang kalau lagi kurang enak badan. Karena ntar malah nyusahin ya kan. Iya. Lagi udah pingsan. Gitu kan gak enak. Bisa. Di atas stop. Bisa. Ya elah. Lagi nyinuk es buah. Gitu kan. Aduh, jelas. Tapi es buahnya surut lama-lama habis sih. Diminum. Pas bangun ini. Seger. Jam 5. Itu kan buat dibagi-bagiin dulu. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Karena gitu. bahaya banget kalau itu kejadian itu. Itu banyak itu di dunia nyata. Karena itu lagi acara bukber SMA. Iya, pokoknya kalau emang kan sebenarnya kalau lagi kurang sehat juga ke puasa nggak apa-apa lah. Iya. Ya, mendingan jangan dipaksakan. Jangan dipaksain, udah makan di rumah aja lah. Makan nasi pakai garam lebih enak di rumah daripada di hotel. Nah, lebih enak makan di rumah sendiri. ya, makan nasi pakai garam. Daripada di hotel makan karpet. Itu lebih enak di rumah. Iya nggak sih? Terakhir nih ada satu nih. Ini bener banget. Pilih restoran yang sesuai sama budget lu. Oh. Ya kan? Kita bentuk nih. Satu di hotel. Iya. Yang satu lagi Aman Jiwo. di Aman Jiwo. Yang satu lagi nggak aman, jiwonya nggak tahu. Lo pilih yang mana? Ya nggak aman. Lu nggak, tahu dulu. Aman Jiwo kan hotel. Ya kan, hotel mahal. Nah kalau satu lagi apa? Nggak Aman Jiwo. Yang satu lagi misalnya yang agak murah lah, hotel murah. Cheap hotel. Kita kan sebut yang lain. Hotel polisi. Chip. Hotel murah lah, yang agak lebih murah. Nah, kita lihat budget kita. Cukup nggak uangnya di hotel Aman Jiwo? Berapa nih? Oh, ya. 20.000 nih. Aman Jiwo deh. Pede banget, 20.000 Aman Jiwo. Kenapa? Langsung aja ke restorannya. Saya 20.000, dapat apa nih? Dipilih yang paling enak. Jadi sesuaiin budget. Ya. Nah itu tips dari gue. Misalkan ada satu tongkrongan lo yang ngajakin di hotel apa makan. Ada satu lagi yang satu ngajakin di pinggiran. Iya, di angkringan. Di angkringan. Lo pilih? Angkringan makan apa? Tapi apa?
Ambil makanan kuyuh. Abang ngeri dibakar. Jadi nggak punya duit tapi nggak mau ke tempat yang susah. Itulah Iya, ya. itu. ya. Emosi ya. Ya itulah kita. Ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi di Intip. Dadah. TTU, tanya-tanya Ustaz. Hey, mantap. Mantap banget. Gue tadi agak nge-highlight omongannya Wancoy dah. Rezeki itu kayak datang gitu aja. Emang kalau udah waktunya ada gitu. Betul. Berarti kalau kita dikasih duit segitu banyak, kita dianggap udah siap dong megang duit segitu banyak. Bener. Iya. Bener gak sih? Kayaknya iya. Bener. Kayaknya Gue iya. waktu itu pernah kasih tahu sama temennya emak gue. Siapa namanya? Bu Linda. Kalau tahu persis. Bu Linda. Temen nyokap gue. Yang paling linda sih. Iya, Bu Linda berarti. Nurul Huda, Bu Nurul Huda. Nama masjid, nama sekolah. Assalamualaikum. Kabar nih teman-teman. Seger banget ente. Nongkrong lah sini. Masya Allah. Ente seger banget tuh. Sedih banget aku dari awal Anjay. Masya Allah. Kangen banget deh sama teman-teman. Sini, sini. Geser. Pican mambu. Pican mambu. Lu sini Messi. Messi. Dari mana sih? Dari masjid. La ilaha illallah. Habis tarawih ya. Ya namanya bulan Ramadan memperbanyak waktu kita itu dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Tadi Messi Mata lu habis merah tapi Mas. Baca Quran dikit. Oh, kedekatan. lu mancing mulu kuat tidur. Enak banget itu. Asli. Maaf ya. Aduh. Enak, bagusnya subuh apa malam? Apa tuh? Baca Quran. Ayo banget, kapan aja? Kapan aja? Lu tau kemarin gue dapat info dari guru gue. Apa? Ternyata guru gue tahun ini baru menghatamkan. Ini hari keberapa nih? Ya segitulah. Ya gitu kan? Ya syuting ini hari Kemarin kemarin hari kedua. Hari kedua itu awal dia baru 6 kali hatam. baru 6 kali. 6 kali. Baru 6 kali. Hari kedua puasa. Hari Iya. 6 kali hatam. Baru 6 kali. Tahun lalu, ini masih belum seberapa katanya. Tahun lalu, hari kedua 12 kali. Itu startnya dari Ramadan tuh. Berapa itu? Hari kedua udah 6 kali. Ya namanya juga guru ya. Kan kita murid. Kan kita murid ya. Murid mah bebas. Ada yang nggak masuk, ada yang kerental pes, namanya murid. Namanya murid. Kita mungkin 2 hari 6 ayat. Baru. Iya, bisa begitu ya. Begitu. Guru ya, benar-benar. Karena apa? Karena ini bulan Ramadan, syahr Ramadan, alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan ulang tahunnya Al-Qur'an. Udah harusnya kita itu mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak Al-Qur'an karena ulang tahun Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Iya. Gitu. Kalau dari handphone, Pi? Boleh. Gak apa-apa. Enggak masalah. Kayak misalnya, apalagi kita lagi apa namanya? Lagi rabun misalnya gitu ya, kita miringin gini boleh. Kayak gini boleh tuh. Gedein gitu ya? Kayak gitu boleh, nggak masalah. Berarti nggak bisa masuk toilet tuh handphone ya? Nah, boleh nggak sih? Itu gimana tuh, Pi? Nah, asal jangan buka Qurannya di toilet. Kalau standby aja nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Misalkan buka aplikasi lain dulu gitu. Iya. Kita di toilet Candy Crush dulu misalkan. Iya kan? Pang ya. Pang ya. Pokopang. Pokopang dulu. Itu yang nolongin ibu-ibu yang bawa bayi tuh. Apa? Yang apa? Yang Ada. Jendela, bener-bener. Nggak eksklusif. Nggak eksklusif, Itu ada iklan. Ada iklan. Keluar cek. Ibu bawa bayinya. Itu seru tapi nyelamatin orang. Boleh aja, tapi nggak mesti nyambung. Misalkan kita yang di rumah nih, surat apa gitu, Al-An'am gitu. Terus kita buka ini nyari disambungin sama yang bising dong. sama yang di rumah. Iya. Biar lanjut sehingga kalau misalnya si mushaf tersebut nggak kita bawa, nyambung terus sama kita. Oh, tadi sampai sini batasin bookmark, habis itu simpen lagi, ntar ada waktu baca lagi, terus sampai khatam. Gue nulis di notes biasanya. Di note. Kalau di rumah pakai Al-Quran, pas gitu Al-Qurannya gak kebawa, di notes tulis terakhir surat apa, ayat berapa. Jadi kalau lanjutin di sini, Dicari lanjut, lagi. selesai, taruh lagi di notes, tulis. Jadi kalau lagi di rumah lanjut lagi Quran gitu. Kadang kan pengen bawa Quran, tapi pas kita gak ada wudhu, takut ada wudhu atau enggak. Taruhnya. Ya, gitu dia. Naruhnya, benar-benar. Oh, baru tahu nih. Saya maaf ya Tat ya. Kalau megang Quran tuh harus wudhu ya Tat?
Iya dong. Sebaiknya. Sebaiknya. Sunnahnya Sebaiknya begitu. tuh- Oh, berarti itu sunnah ya? Dianjurkan ketika memegang Al-Quran kita dalam keadaan suci. Bersih. Kalau beli, kan kita mau beli nih, mau beli Quran. Dia Belum wudhu kan? Benar. tapi benar juga ya. Benar. Pas lagi mau beli Iya, Gramedia iya. nih. Beli. Iya, mau beli ke Gramedia nih. Terus ibu-ibunya masih nonton India, bentar ya. Di warung. Itu kan bisa wudhu dulu. Di Iya. mall. Di Tapi mall. ada di mall ada tempat wudhu. Lo asar dulu, sholat asar dulu. Kram, kaki lagi kram, jadi nggak bisa dicuci. Pokoknya gimana caranya? Nggak wudhu aja. Pokoknya dia nggak wudhu. Udahlah, nggak usah dipaksa wudhu, udahlah. Gimana tuh, Pi? Gimana tuh? Ya kalau misalnya dia lagi nggak ada wudhu di mall beli, ya darurat misalnya dia buru-buru atau dia ada keadaan lain dia nggak sempat wudhu nggak masalah. Tapi setelah itu tolong simpen tas Quran tersebut di dalam sebuah tas dan lebih tinggi daripada panggul atau pantat kita. Adabnya gitu. Kita bukan begini. Makanya kan begini tapi biasanya ya. Apa? Biasanya gini. Oh begini. Tahan. Tahan, gue tahu otak lo. Jangan taruh di bawah. Nggak boleh taruh di bawah. Jangan, nggak boleh. Katanya nggak boleh ditumpuk juga ya. Maksudnya? Al-Quran misalnya di atasnya ada apa di Benda lain. Oh kalau benda lain jangan. Jangan kan? Kulkas. Buku apa? Enggak dong. Itu jadi tata astagfirullahaladzim. Ya nggak boleh kan? Ya nggak boleh. Kalau buku gitu, buku pelajaran anak gua nggak boleh. Kalau Quran lain boleh? Boleh. Oh. Biasanya kalau orang yang udah tua tuh biasanya kacamatanya biasanya taruh di atas itu. Itu tuh, boleh nggak biasanya kacamata? tuh. Kadang buat ngaji juga. Pas sefrekuensi nih orang. Kalau kacamataran yang warna-warni kacamataran yang bisa nyalain. Nyamuk ya nyamuk. Kenapa kacamataran sih? Karena dia Rai. Oh yang garis-garis. Oh iya. Kenapa kacamataran? Kan rai yang pakai. Iya. Tapi kenapa? Gua nggak pernah lihat lagi yang lain pakai. Gue pernah pakai. Kenapa kacamataran namanya? Kacamata Cyclops gimana kalau kacamata Cyclops? Tapi Pi, tadi kan ini lagi ngomongin rezeki, ngomong coy. Kenapa tuh? Jadi Menyikapi rezeki itu gimana? Iya benar. Bukan cuma duit tahu rezeki itu. Banyak hal. Rezeki. Kita Berkumpul. Iya. Ketawa-ketawa ya kan? Ini rezeki nih. Kita ngumpul di sini, kita ketemu, udah lama gak ketemu lagi rezeki. Oh iya. Bukan cuma hepeng. Dipertemukan sama Ramadan. silaturahmi. rezeki. Silaturahmi. Tidak selalu dalam bentuk uang. Betul. Berlian. Iya betul. Aja. Rumah di Pik 2. Itu saya mau. Kapal pesiar. Jet Kok punya sih mas kapal pesiar? Pengen Istri yang deh. seksi. Ya itu rezeki. Iya, rezeki lo, Chan. Alhamdulillah. Pengen biar emang gak seksi, enggak. Nggak boleh gitu dong. Kamu mintanya. Nggak istilahnya lagi seksi kan orang beda-beda. Kalau di mata lo seksi mah alhamdulillah. Bini lo kan teman gua. Seksi bini lo. Dulu. Sumpah gua lihat sampai sekarang masih seksi. Itu juga jangan. Jangan. Bini yang seksi. Kayak biasa. Harus jujur. Kan harus jujur. Tapi itu Masih kakak. dapat lo juga kalau itu. Parah banget. Itu agak berlebihan informasinya. Gua pakein baju hijau kayak sukun dari belakang. Parah banget. Ya sukun. Tapi Mas, Gak sadar ya kalau dia kayak apa. ini yang istri sah lo kan? Enggak ada cuma satu, Pak. Tapi sah Yang nggak sadar. Udah. Yang nggak Siri ada sadar. Siri. Belum sih. Kok belum? Amit-amit. Amit-amit enggak. Ini rezeki macam-macam ya, Pak Ustaz. Iya benar. Tenangnya rumah tangga rezeki. Ah. Termasuk kita tertawa-tawa dalam ibadah juga rezeki nggak nih? Rezeki lah. Kasih tahu coy. Apa itu? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi biasanya. Sahabat bersiap. Gue mau ngasih tahu nih ke teman-teman yang belum tahu aja. Ada sahabat Nabi itu orang yang suka bikin Rasul tuh ketawa sampai cekikikan. Padahal ada beberapa kelakuannya emang kurang baik. Yang namanya itu Nuaiman bin... I'm sorry. Ini
Ansori. Nuaiman bin Ansori. Enggak, soalnya namanya AMR. Ansori. Ansori. Sorry, minta maaf. Ansori. Nuaiman. Jadi itu emang dia orang yang suka bikin kocak banget deh. Bikin seru tongkrongan. Bikin seru. Kayaknya dia nih Nuaiman ini dia nih. Amin. Berarti amin. Tapi dia suka tukang mabok ya, Tat? Iya, dulu. Dia awalnya suka minum. Kenapa langsung gitu? Sabar nih. Nah, yang ditiru aja tukang maboknya dong. Ya, suka bikin ketawa aja. Langsung percis deh. Langsung percis. Dasar ya bubaran kampung ya. Enggak, ini pernah kita bahas dulu. Nuaiman itu pernah kita bahas. Bahkan ada yang nonton kita waktu itu ngasih nama Anaknya Nuaiman. Asli. Ada pesan ya, Benar. Iya. Masyarakat sehat ngasih namanya. Betul. Nama anaknya Nuaiman. Nah itu ketawa rezeki itu. Rezeki. Sama kita bikin podcast kan juga mungkin sebenarnya jadi rezeki buat kita juga ya, pahala buat kita ya bikin orang ketawa. Ada podcast Mas seminggu sama Sidekicks. Tapi ini juga ya bisa bikin Rasul ketawa tuh. Wah, Gue selalu ngebandingin berada di zaman itu aja kayaknya antara sanggup gak sanggup. Kenapa? Menemani perjalanan gimana Rasulullah ketika memulai berdakwah. Kayak dengar kisah-kisah sahabat Rasul, sanggup gak ya kita ya? Nemenin Nabi yang mungkin belum dipercaya orang-orang. Sekarang kan kita banyak, Islam. Ini dilemparin Medannya juga kotoran, dilemparin batu. Terus kita harus pasang badan, aduh tuh. Tapi juga ada sisi komedinya juga kan sama Nabi. Makanya. Sisi komedi. Ya Nuaiman itu. Ketika ada orang datang bertamu, dikasih makan hidangan yang begitu nikmat. Ketika tamunya mau pulang, kecarian ontaknya. Taunya ontaknya dimakan. Oh, iseng itu Nuaiman. Itu Nuaiman. Isengnya motong ontak. Jadi kisah gini, datang nih saudagar, datang dari luar negeri, ya ada Rasulullah, ada kata Nuaiman. Naik ontak nih orang, banyak berbondong-bondong lah. Ya Rasulullah, ada tamu, kata Nuaiman. Ya Rasulullah, izinkan aku mempersembahkan yang terbaik kepada tamu Rasulullah SAW. Ahlan sahlan, silakan Nuaiman. Keluar Nuaiman di jamu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya siapkan makanan. Makasih banyak Nuaiman. Dibawa makanan begitu, Masya Allah banyak ya, bukan main. Maaf kalau kurang enak, kata Nuaiman. Dimakan, oh ini enak, Masya Allah Nuaiman, jazakumullah, makasih banyak. Dimakan. Udah hampir seharian lah, seharian lebih. Di situ tamu mau pulang. Tamu pulang, terus tamunya nanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kehilangan sesuatu. Apa? Tadi ketika datang, ontak aku taruh sini. Yang dia pakai perjalanan. Di mana ontakku ya Rasulullah? Nggak mungkin hilang, kata Rasulullah. Pasti ada. Nggak mungkin nggak hilang. Nggak mungkin hilang. Nuaiman, cari ontanya. Nuaiman datang, lebih ke Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Nuaiman, tadi tamu aneh, parkir ontak di situ, diikat ontak di situ. Sekarang mau pulang, mana ontaknya? Siapa yang nyuri? Kata Nuaiman, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah. Kenapa? Bukankah ontaknya sudah kita nikmati bersama tadi? Dipotong sama dia. Terus reaksi Rasul. Reaksinya gimana? Itu Rasul depan tamunya agak mau marah tapi ketawa. Mau ketawa di akhirnya tapi di akhirnya. nggak ada langsung depan tamunya. Itu tamunya marah-marah, akhirnya Rasulullah ngasih onta yang baru ke dia. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat pernah tertawa 3 kali sampai gerahamnya kelihatan. Semuanya gara-gara Nuaiman. Bahkan Nuaiman ketika wafat itu Rasulullah menghantarkan jenazahnya. Rasul dalam keadaan tersenyum, ketawa gitu, nginget kelakuan Nuaiman, diletakkan dalam liang lahat. Kata Rasulullah SAW, Nuaiman bersamaku surganya Allah Ta'ala. Masya Allah. Surga karena kocak ya. Karena kocak. Ada lagi tuh, yang mana? Yang kisah nih. Yang Saya mana lagi? Aku nyiapin satu doang. Wajar kayak banyak nih. Aku nyiapin satu doang kan nih. Satu doang. Jujur banget. Enggak, kalau enggak. Harus mana lagi? Kesebut. Kalau kisah Nabi nggak ada, kisah rakyat ya, kisah rakyat.
Bandung Bondowoso. Kisah rakyat. Paling gudang, Pernah woy. tuh, yang temen lu ke rumah berkunjung naruh X-Max, terus pas pulang gak ada. Itu kemalingan itu. Kemaling. Sisa kunci T-nya doang. Kok ditaruh sih, bukan di bawah? Iya. Ngapain juga di bawah ya? Berarti bisa jadi kita ngerasa kurang rezeki karena kitanya ngerasa kurang terus. Nah, Masya Allah nih. Atau karena kita membandingin sama orang lain. Nah, benar. Kadang-kadang manusia itu membandingkan dirinya untuk bersyukur. Dibilang jangan sering-sering lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Seolah-olah yang di bawah itu lebih sengsara, lebih pahit hidupnya. Bisa jadi yang di bawah itu lebih bahagia. Betul. Jadi bukan masalah taraf atas dan di bawah. Benar-benar. Dan ngelihat ke atas, bukan nggak selamanya orang yang di atas yang kaya raya itu nikmat hidupnya. Bahagia itu ya. Berapa banyak orang punya harta tapi sengsara, nggak bisa makan gula, nggak bisa kena nasi dia, nggak bisa begadang, nggak bisa ini, nggak bisa itu, banyak larangannya. Nah, kadar atau cara menilai itu bukan lihat atas dan lihat ke bawah, tapi gimana caranya lihat ke dalam. Apa yang kau rasakan ketika miliki ini? Bersyukur nggak kita? Ya Allah, makasih banyak ya Allah, hari ini masih Allah berikan ini, makasih banyak ya Allah. Hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk puasa, masih banyak ya Allah. Hari ini masih Allah berikan kesempatan silaturahmi, makasih banyak ya Allah. Maafkan hamba orang yang zalim, maafkan hamba orang yang banyak maksiat, maafkan hamba orang yang banyak dosa, maafin ya Allah, maafin ya Allah. Terima kasih Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Ketika syukur itu sudah muncul, maka rezeki Allah limpahkan dari pintu mana saja. Berbentuk apa saja. Apa saja. Iya. Bukan hanya patokannya soal duit aja gitu. Iya. Kayak rezeki itu mungkin kayak, duh nggak punya duit, tapi kita bisa ketawa sama temen. Iya. Bahkan bukan nggak ada duit, tapi temen bawa makanan. Kita lagi lapar gitu kan. Atau mungkin ini ya, bukan berlebih, tapi saat ada keperluan, ada rezeki. Ada ya? Rezeki. Ada aja Cukup gitu ya. ya. Tapi kita punya kali ya cerita-cerita gitu. Ya ada banyak. Tiba-tiba Pasti ada ada. ini, tapi tiba-tiba ada yang Ada aja. Ada aja. Ya coy, apa coy? Cerita lu coy. Nah coy, ya, kisah mana coy? Kisah, nggak ada lagi. Kisah nggak ada. Kisah wan coy, kisah lu. Ada. Yang barusan nih. Yang barusan nih. Katakan misalnya ada mau cicilan nih, udah mau harus bayar cicilan. Temu. Ada aja rezekinya, gue nggak tahu tuh dari mana tuh. Apa, gimana? Misalkan kemarin itu jadi gue ada zaman itulah ya, gue punya duit yang menurut gue ya pas-pasan banget. Tapi ada temen gue yang datang, dia baru keluar, lebih butuh dibanding gue lah, istilahnya kayak begitu. Akhirnya gue belah dua. Oh, belah dua. Iya, Orang temennya. Enggak. bahasa lu juga. Nah, lagi bahasa lu kayak ngomong dua. Orangnya ya, itu belah dua. Itu dibelah dua. Udah dia pulang. Nggak lama sorenya om gue datang tiba-tiba ngasih aja ke gue tanpa ada sounding dulu, terus tiba-tiba intro Ada intro. tanpa ada gitu. Oncoy paman datang. Sounding. Sounding. Dan akhirnya bahkan lebih gede daripada yang bagi dua. Nah, itu. Dan makanya ya itu ya, Masya Allah ya. Karena Pasti lu kita punya kisah. ikhlas ya, dia ikhlas. Ah, tinggal dikit duitnya. Dan Tinggal 2.000 katanya. 100.000 doang. Omnya udah. kok bisa sih pulang pegang duit 1.000? Ikhlas dan memang rajin ibadah, jadi akhirnya rezekinya juga ngalir ya coy. Nemu. Iya. Nemu lah ya. Ya, ibadahnya lancar. Ibadahnya Ya. lancar. Nah, makanya kalau ibadah itu atau berbagi itu emang nggak usah mikirin ntar gini, udah kita berbagi kenapa? Kita berbuat baik kenapa? Karena emang itu baik. Karena berbagi itu emang karena orang tersebut butuh. Bukan karena kita pengen dapat balasan dari Allah Ta'ala, bukan karena itu. Jadi bagi-bagi lillahi ta'ala. Memudahkan kesulitan orang lain tuh Iya. pahalanya gede gitu. Yes. Tapi kalau pada emang akhirnya niatnya emang buat gue nyari ridho Allah aja deh gitu. Iya. Iya. Kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu gitu. Berarti katanya. gini. Kurang lebih kayak begitu Iya. ya. nggak boleh gini dong, nggak boleh gini. Nggak boleh gini. Itu Jepang biasanya. Harusnya gini nih. Itu kan mana ngelihat. Itu kan mana ngelihat. Malah dikeker. Ini jangan lihat jumlahnya ya dek. Ada yang bilang, ngapa sih bang? Kalau ngasih tuh, kata misalkan ya kalau misalkan ada yang
tukang minta-minta, Ya. gitu ya, yang masih seger apa kan? Ya. Yang gitu mah jangan dikasih. Ya kayak gitu ada maksudnya. Ada sujonnya. Ya, Ya, tapi kayak dia gitu. kalau kita memang niatnya bantu aja gitu, itu gimana sih sebenarnya baiknya itu sebenarnya gimana? Ternyata duitnya dipakai buat yang nggak benar sama dia, bisa Pak. Dia bangun rumah gede, rumahnya. Ya, itu benar dong. Rezeki dia. Tapi kan dia kan nggak harusnya minta-minta, Tat. Enggak, yang masih seger gitu. seger. Baru keluar dari kulkas. Lo nanya aja. Gua yang nanya. Gua nunggu. Orang ngebeo aja ngebeo. Kan gue yang lagi nanya, lu apa ikutin gua. Kayak sawi segeran baru keluar. Berantem. Enggak lagi gue nanya, terus dia kayak Nambah-nambahin. Gimana ngebeo. Lu bertanya pertanyaan dia, lu kenapa nambahin? Kan kasih gembel. Apa? Kata minta-minta masih seger. Seger kenapa begini? Apa itu kenapa? Masih seger nih. Apa begini seger? Bukan orang yang membutuhkan nyata, dia nyata kayak gitu tuh ngebohongin orang aja gitu. Ya gini, intinya gini, kadang jangan ngasih yang kayak begitu. Iya. Tapi kalau niat kita emang udahlah gue bantuin, itu sebenarnya gimana gitu loh. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan memberinya itu apakah lihat-lihat orang? Pertama, Allah Ta'ala, yang dilihat Allah Ta'ala bukan nominalnya atau bukan tujuannya, tapi apa? Seberapa ringan tangan kita mengeluarkan uang dari dompet kita dan memberikan kepada orang lain. Nggak peduli siapa ininya. Urusan orang tersebut bohong atau tidak, itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Bukan itu kita urus, tapi kitanya. Seringan apa kita bagiin. Kalau takut gimana? Misalnya takut. Kalau nyumbang kok fakir miskin jangan ke kuntilanak. Takut lah. pakai seatbelt. Takut mati itu beda. Pakai seatbelt. Takut apa? Nggak takut kalau misalnya kayak misalnya nih ya. Duitnya habis. Iya benar. Takut gitu. Kan ada takut lagi Kok ada sequelnya? Dari ngasih gini. Sequel tuh levelnya beda. takut kita nggak ada rezeki lagi. Misalnya ada yang minjem nih ke kita. Takut kekurangan. Gue juga Gua habis. Itu udah ada contohnya. Iya, tapi takut aja nggak punya uang gitu. Aduh, nggak punya uang. Kalau lagi. sedekah ke diri lo sendiri. Oke, untuk saya ya gitu ya. Enggak. Jadi kayak nggak percaya gitu, Vi. Iya. Jadi Allah takhu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Rezeki itu bagaimana mungkin dia akan datang kalau kita tidak mengeluarkannya. Kalau pengen rezeki datang, keluarkan rezeki tersebut. Tapi jangan bukan Berharap juga. Bukan berharap juga. Mana ini kok belum balas balik-balik nih? Jadi emang kadang-kadang kita ini kan rezeki itu datang ke kita tuh kadang-kadang mandek ya. Mandek. Dan kita mandek, kita khawatir kita nggak punya rezeki lagi. Iya. Nah seolah-olah yang membuat hidup kita aman itu uang. Padahal yang membuat hidup kita aman adalah Allah. Bener juga. Tauhidnya sudah geser. benar juga. Gue bayangin kayak anak gue nanti sekolah gimana, ada nggak sekolahnya rezekinya, ya gitu gimana ya. ada nggak? Itu kan Sekolah rimba ayo ke rimba. Kalau yang rimba. Sekolah riba. Sekolah alam. Sekolah alam. Sekolah riba. Sekolahnya gimana kayak biasa aja, keloket. Iya sama aja. Sekolah gua, anak gua sekolah gimana? Ya biasa masuk kelas, belajar. bayarnya. Bayarnya kalau ke TU. Lu gak usah takut sama kayak gitu. Ya gak buat anak sekolah mah. Gak ada ternyata. Beneran nggak sekolah. Kalau sekolah ya. Amit-amit ya Allah. Berarti apa? Kalau kayak begitu, tapi diimbangi juga sama ikhtiar kan. Iya, tetap Pasti, usaha. Tapi bukan berarti, ya besok gak ada makanan, tapi Allah pasti. Nah ini salah nih, pola pikir salah. Kan? Tuh, Ini pola pikir yang nggak tepat, bukan salah. Tidak tepat. Ketika dia mengatakan, udah ntar Allah kirimin nanti. Nanti kalau emang Allah itu Allah datengin. Tapi nggak dibarengin duit. nggak dibanding usaha. Dibanding usaha. Usaha, ikhtiar, tawakal. Oh, duit, doa. Doa, Usaha, ikhtiar, tawakal. Singkatan duit tuh. Kalau uang apa singkatannya? Enggak. Gue tahu tawakal. Giro deh, giro. Tawakal aja. Tawakal. Singkatannya apa tahu? Tak. Gue gak main per huruf. Oke. Gue persuku kata. Iya. Kata gue mau tak, bukan teh. Tak. Tawakal.
Ya, tak. Ketawa sambil nyari akal. Langsung dia. Wah, itu filosofinya Wancoy, Ketawa sambil nyari akal. Kalau epicentrum banyak. Emporium. Kemenkumham. Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham. Kalau KPK apa? KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau ini utang, soal utang. Misalnya kita ada Utang apa? Bukan. Ini lu yang nanya lu. Nanya, kadang nggak minjemin tuh takut jadi Nggak balik. Nah, Gue tuh selalu apa namanya kalau ada rezeki itu ada orang minjem, selalu meminjam kepada orang lain. Sekiranya kalau dia nggak mampu balikin, gue aman-aman aja. Oh, berarti jumlahnya secara nominal. Jumlahnya Ya. kita atur sendiri yang Jadi kalau ini buat kita bersihin hati ya. Kalau orang minjem duit ke kita, oke, lo butuh berapa? Misalnya 1 juta. Kalau misalnya gue minjemin lo 200, aman nggak? Dalam hati lo nggak balikin nggak apa-apa. Gue udah ikhlas, ini buat lo aja. Jadi bahasa udah bukan minjem lagi, udah buat lo nih. Lo pakai dulu. Nyari keamanan diri ya. Khawatir kita dan dianya. Jadi dosa jadi masalah. soalnya. Karena ngingetin utang juga harus kan? Harus, karena takut dosa sayang. dari dia. Iya. Dosa dari kita takutnya kok Kok boyong-boyong dia, utang. Tapi kalau nggak diingetin takutnya dia lupa jadi dosa juga dia. Iya, tertangguh dianya. Kalau ini Pi, misalnya nih gue punya temen nih, kita tahu nih suka beli Homer nih gitu. Tapi dia kalau minjem tuh buat anak istri gue nih, tolong nih, gitu gimana? Nah. Tapi kita tuh tadi dibeliin Contohnya ini lagi. tadi tuh. Nah, jadi kalau misal dia bilang buat anak istri gua, apa butuhnya? Beliin. Ya beliin, bukan uangnya. beliin barangnya. Iya, beliin barangnya. Misalnya buat anak gua nih butuh susu, susunya beliin. Bini gue butuh tes LP. Ngapain minjam? Gak usah. Mendingan ngobrol dulu sama bininya. Perlu nggak kita nih tas LP? Tuh. Ya ngobrol dulu aja. Iya. Baik-baik ya. Muasabah dulu, muasabah. Iya. Gitu. Ya tapi ya. Masih gitu. Jadi kesimpulannya rezeki mah ada aja lah ya. Rezeki ada aja, ingat. Ya. Kita rezeki itu pasti ada dengan cara apa? Bersihkan hati, ikhlaskan diri, langkah lillahi ta'ala. Ingat, bukan karena uang kita bisa memiliki sesuatu, bukan karena uang kita bisa sampai kepada suatu daerah, bukan karena uang kita bisa punya barang suatu, tapi karena Allah ridho atau tidak. Mantap banget. Itu tadi dari Ustaz Alfi. Tambahin, Coy. Dari Wancoy. Tentang obrolan kita hari ini. rezeki. Pokoknya tentang rezeki. Ya. Berarti yang gue dapet dari obrolan kita sekarang, rezeki itu nggak cuma melulu tentang uang. Bisa dari kesehatan, betul. Bisa dari ketawa-ketawa, betul. Ketiwi-ketiwi. Iya. Yuk kalang kabut mencari